Selamat pagi saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan saya percaya hari ini pun setelah kita dikuatkan, disegarkan lewat pujian, penyembahan ya, semua pasti diberkati dan menyempurnakan sukacita kita. Ada firman Tuhan yang pastinya akan membangun kita semua. Ya, iman kita itu dibangun oleh firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa sharing sesuatu kepada saudara. Ya, dan mari kita mau buka hati kita mau buka berikan segala yang terbaik yang saudara miliki, tanah hati ya yang terbaik supaya bisa 100% masuk ke dalam hidup kita. Dan nanti kita berdoa, Roh Kudus akan terus mengingatkan. Ya, Roh Kudus itu adalah guru agung, dia yang akan mengajar, memberikan pengertian lebih kepada kita. Puji Tuhan. Nah saudara, ada waktu di mana atau ada saat di mana ketika saya tuh suka tanaman, saudara, tanaman. Ya, dan walaupun tidak seperti dulu zaman pandemi, sudah jauh berkurang, tetapi ada waktu di mana ketika kalau saya jalan-jalan ke daerah pegunungan, khususnya ke Bromo, ya itu saya suka bawa karung di belakang mobil itu supaya apa? Nah itu istri saya suka ketawa gitu dan kadang-kadang suka marah karena kalau saya lihat ada satu lahan kosong, ya tanah yang tidak berpenghuni, saya turun saya ambil tanahnya. Karena tanahnya itu adalah satu tanah yang subur, tanah yang orang bilang itu tanah hitam, tanah vulkanik karena pernah terkena erupsi. Dan kemudian itu saya ambil supaya itu berbeda, ya ketika apapun yang ditanam di situ, ya di tanah yang baik itu, di tanah hitam itu, maka hasilnya itu berbeda. Tapi juga sebaliknya, ya kalau tanahnya jelek itu, ya mungkin di sini ada yang lebih expert ya, tetapi sepengalaman saya, kalau tanahnya pun itu kurang subur atau tanahnya itu jelek, kualitasnya, unsur-unsur hara di dalamnya itu tidak baik, maka walaupun benihnya bagus, ya benihnya bagus, maka ketika ditaruh, ditanam mati juga, ya jelek juga hasilnya. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat melihat satu cuplikan dari sebuah media sosial, ya seorang hamba Tuhan pernah beberapa kali juga khotbah di tempat ini. Ya, pendeta Om Kris Manusama, ya seorang pemuji, seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, diurapi. Suatu saat anaknya tuh shoot dia, ya anaknya shoot dia, lalu anaknya bilang sesuatu sama dia dan kemudian dia sampaikan hanya beberapa detik saja. Dia bilang begini, benih yang jelek apabila ditabur di tanah yang baik akan menjadi benih yang baik. Hasilnya akan baik. Benih yang jelek sekalipun apabila ditabur di tanah yang baik akan menjadi benih yang baik. Saudara, tentunya juga sebaliknya, ya. Benih yang baik kalau ditabur di tanah yang jelek, ditabur di tanah yang kurang baik, maka walaupun itu benih yang baik, hasilnya pun tidak baik, hasilnya pun jelek. Saudara, bicara soal benih, maka seringkali kita mendengar benih itu adalah tentunya sesuatu yang ditaburkan di tanah, ya. Benih itu sesuatu yang kecil, yang mungkin tidak terlihat, ditaburkan di tanah. Dan kita banyak mendengar tentang, dan saya yakin kita semua sudah tahu, benih itu adalah seringkali diartikan dengan firman Allah. Tetapi ada sesuatu juga yang
pernah disampaikan oleh Tuhan, ya, oleh Yesus satu hal di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 bilang begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ya, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya kita punya hidup dalam terang. Markus 4 ayat 26-29, ya saya ke situ dulu, maaf. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Tentang benih, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Markus 4 ayat 26-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Saudara, sampai situ dulu. Di dalam hidup, ya, hidup saudara, hidup saya, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak cerita-cerita, ya, semakin kita dewasa, semakin umurnya banyak, ya, maka akan semakin banyak juga cerita-cerita peristiwa yang terjadi lewat di dalam hidup kita. Baik itu peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk. Dan kita tidak tahu kapan, apa peristiwanya dan bagaimana terjadinya. Seperti kata firman Tuhan ini, ya, itu seperti benih yang ditaburkan, ya, dia bertumbuh, tidak ada yang tahu. Ayat yang ke-28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai. Atau merasakan hasil dari benih tersebut, merasakan hasil dari tuaian, hasil dari taburan tadi yang ditanamkan oleh tuaian. Nah saudara, semua kejadian di muka bumi ini akan terjadi sesuai dengan waktunya, betul? Akan terjadi sesuai dengan waktunya. Firman Tuhan bilang dalam pengkhotbah, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu duka, tapi ada juga waktu suka. Ada waktu menangis, ada waktunya bersuka cita, tertawa. Ada waktunya kita memberi, ada waktunya juga diambil. Pengkhotbah bilang, segala sesuatu ada waktunya. Sehingga saudara, benih ini, ya, selain tentunya juga firman Tuhan, tetapi apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yang untuk menjadi perenungan kita semua, benih ini juga bicara tentang sebuah kisah hidup yang ditaburkan di dalam hidup kita pribadi demi pribadi. Dan masing-masing kita itu semua berbeda-beda benihnya. Masing-masing kita itu berbeda-beda ceritanya, saudara. Tadi ya ayat yang saya bacakan di awal tadi, Kolose 1 ayat 13, ya, benih ini perumpamaan tadi ini tentang hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu bukan saja soal segala sesuatu yang terjadi di surga atau kerajaan Allah itu surga, tetapi firman Tuhan juga bilang bahwa kerajaan Allah itu harus terjadi di muka bumi ini. Tadi Kolose 1 ayat 13, ia yang sudah melepaskan kita dari kegelapan dan kemudian memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, kerajaan Allah. Artinya kita yang tadinya hidup di dalam gelap, punya banyak kejadian-kejadian di dalam kegelapan, kisah-kisah dalam kegelapan, kita kenal Tuhan, kita menyerahkan diri sama Tuhan, kita bertobat, lalu kemudian kita berpindah ke dalam kerajaannya, kerajaan Allah tadi. Dan sejak saat itu akan juga banyak kisah-kisah selama kita belum mati, saudara. Artinya Tuhan itu masih punya cerita sama kita. Tuhan masih punya urusan sama kita. Masih ada kisah-kisah hidup yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita belajar sesuatu selama kita hidup. Jadi benih itu juga berbicara tentang sebuah perjalanan hidup.
sebuah kisah hidup. Dan saya selalu bilang bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, maka hidup kita itu adalah, kita ini seperti seorang musafir. Musafir itu pengelana. Dia berjalan, berjalan lalu kemudian mengalami sesuatu. Ada kalanya berjalan di atas bukit, ada kalanya berjalan di bawah bukit. Hari Kamis saya diberkati tuh dengan khotbah Pendeta Reynold, ketika Ayub dengan segala kisahnya, tapi dia punya kualitas emas. Dan itu mengkonfirmasi sesuatu juga yang akan saya sampaikan pada saat ini mengenai satu benih, sesuatu kisah hidup yang mungkin jelek, tetapi kalau tanahnya baik, maka benih itu pun akan juga menjadi baik dan akan tumbuh juga menjadi baik, berbuah. Bicara soal benih dan tanah, benih tadi adalah satu pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian pahit dan manis di dalam hidup itu, dan dia yang akan, benih itu akan bertumbuh, dan itu semua tergantung. Benih yang baik sekalipun, atau cerita yang baik, kisah yang baik sekalipun, kalau benihnya atau kalau tanahnya itu jelek, dia akan jelek juga jadinya. Tidak bertumbuh juga, tidak menghasilkan apa-apa juga kalau tanahnya jelek, walaupun benihnya juga bagus. Bicara soal benih dan tanah, apa tanah itu? Atau siapa tanah itu? Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ayat yang sudah terkenal ya. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu, buatan tangannya Tuhan. Saudara saya dan saudara, ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membentuk? Memberikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Mempertemukan kita dengan orang-orang yang baru. Memperkenalkan sebuah cerita di dalam hidup kita. Itulah cara Tuhan membentuk kita. Ada yang dibentuknya itu dengan mudah, tapi ada juga yang dibentuknya itu dengan cara penjunan itu membentuk sebuah keramik atau sebuah karya. Ada yang langsung jadi sehingga bisa buat lagi, tapi ada yang kok nggak cocok, seperti yang dia mau dibongkar lagi. Ada yang keras sudah jadi, sudah dikeringkan, tapi kok nggak cocok, tidak sesuai dengan apa yang saya mau, dihancurkan lagi. Nah, seringkali ada cerita-cerita ini. Dan saudara, pertanyaannya ketika kita tahu bahwa tanahnya itu adalah kita, kita berpasrah sama Tuhan, Tuhan yang membentuk kita. Pertanyaannya begini saudara, buat saya dan saudara sekarang. Semua benih yang terjadi dalam hidup, atau semua cerita yang terjadi dalam hidup kita, akan berbuah seperti apa? Apakah buahnya itu akan menjadi buah yang baik dari hasil dari cerita itu? Apakah menjadi buah yang asam? Jadi buah yang pahit? Atau jadi buah yang tidak berguna buat orang lain? Ada banyak orang, sekali lagi, benih yang jelek sekalipun, cerita-cerita yang mungkin menyedihkan, cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang mungkin itu seperti mendorong kita ke bawah lembah. Satu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, satu hal-hal mungkin yang mendukakan kita, mungkin dipermalukan, mungkin di saat kita jatuh, mungkin di saat kita lemah, mungkin di saat kita ditipu. Benih yang jelek, sesuatu cerita yang bagi manusia kelihatannya jelek. Kalau tanahnya baik,
benih itu akan menjadi baik dan menghasilkan sesuatu yang baik, saudara. Saudara, tentu sebagai jemaat GPD Elohim, ya, banyak tadi malam tuh kami di satu care, ya, bersama dengan Gembala Care dan Bapak Gembala bikin surprise, ya, bikin dikagetkan dengan masih versi ulang tahun. Jadi ulang tahunnya panjang nih Bapak Gembala. Lalu dikagetkan, lalu kemudian kita para Gembala Care yang pernah menjadi murid cerita bagaimana Bapak Gembala, ya. Nah, Bapak Gembala ini dikenal kalau di sekolah Alkitab itu sebagai guru favorit kita semua. Karena isinya itu kalau firman itu daging semua gitu, ya, jarang bercandanya. Ya, jarang. Kalau yang lain mungkin banyak bercandanya, tapi 2 jam, 1,5 jam itu firman terus gitu, ya. Jarang kesaksian, jarang, ini benar-benar sesuatu yang dikasih. Nah, tentunya kita semua juga banyak mengenal, ya, diajar langsung oleh beliau, Bapak Gembala, diajar banyak firman Tuhan. Jadi saya rasa bahwa kita semua sudah banyak mengerti tentang firman Tuhan. Tentunya saudara familiar dengan banyak kisah Alkitab, ya. Tentunya saya tidak bacakan semua. Saudara pasti tahu, Yusuf, dia nasibnya jelek. Dari anak kesayangan papanya, anak bungsu, lalu kemudian dia punya kisah itu jadi budak. Lalu kemudian dijual, ya, dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita tahu ini cerita happy ending. Walaupun ceritanya jelek, tapi tanahnya bagus, hasilnya akan baik. Dia yang akhirnya menolong keluarganya, memberi makan kakak-kakaknya. Bayangkan kalau tanahnya jelek. Yusuf itu punya cerita yang jelek, kemudian dia jadi pahit. Kemudian dia jadi tawar hati kepada keluarganya. Bahkan mungkin mau balas dendam. Ceritanya gak akan menjadi baik dan tidak akan pernah menginspirasi kita. Saudara tentu kenal kisah Musa. Musa itu dia dari seorang pangeran, dia diangkat anak, ya, oleh putri Firaun. Lalu kemudian dia menjadi buronan. Dari pangeran menjadi buronan. Sekian puluh tahun, ya, dalam satu pelarian. Mungkin bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi untung Musa tanahnya baik. Sehingga pada akhirnya menjadi satu cerita yang baik. Menjadi buah yang baik. Dia yang Tuhan pakai untuk melepaskan bangsa Israel. Karena tanahnya baik. Tadi, ya, yang saya sampaikan hari Kamis itu, Bapak Pendeta Reynold, Ayub, kita tahu ceritanya, ya. Ini menjadi satu cerita favorit bagi orang-orang yang sedang berkesusahan. Semua diambil daripadanya. Dia nggak pahit, bahkan teman-temannya juga, ya, sepertinya menolong tapi tidak menolong. Tapi karena tanahnya baik, walaupun ceritanya jelek, pada akhirnya terjadi sesuatu yang baik. Dan dia katakan, aku akan timbul seperti emas. Daud, dia pernah dikecewakan oleh otoritasnya ketika dia mengabdi kepada Saul. Dia pikir ini bos yang baik nih. Dia diangkat jadi prajurit, dia jadi orang dekat daripada Saul. Mungkin dia pikir ini bos yang baik nih. Tapi pada akhirnya dia dikecewakan, bahkan mau dibunuh beberapa kali oleh Saul. Ceritanya jelek, ceritanya buruk, ceritanya menyedihkan. Tetapi kita tahu pada akhirnya karena Daud, dia punya hati, dia tahu hidupnya itu sedang dibentuk. Tanahnya baik, akhirnya ceritanya pun baik. Dia yang akhirnya menjadi raja. Dan bahkan bukan itu saja, Bapak Gembala pernah cerita tentang bagaimana keturunan Daud, ya, yang ketakutan, keturunan Saul yang ketakutan, dikira mau dibunuh oleh Daud. Tapi justru diselamatkan karena tanahnya baik, Daudnya baik.
Saudara pasti familiar dengan kisah Paulus dan Silas yang ada dalam penjara. Ceritanya buruk, dimasukkan di dalam penjara, dipasung, tapi membuktikan tanah hati mereka baik. Mereka orang-orang yang baik. Walaupun benih yang jelek tadi ditaburkan di tanah hati mereka, di kehidupan mereka, di dalam kisah mereka, tapi bukankah mereka memuji Tuhan di dalam penjara? Dan hasilnya baik, ada pertobatan di dalam penjara. Hasilnya itu luar biasa. Banyak, Rut, kita pernah belajar tuh full, Rut dan Boas. Rut suaminya meninggal, tapi kemudian dia punya tanah yang baik, dia tetap memperhatikan mertuanya, walaupun sudah meninggal suaminya. Dan akhirnya kita tahu bersama, dialah yang menjadi istri, diperistri oleh Boas, yang menjadi keturunan Raja Daud, sampai kepada Yesus. Hasilnya bagus, tapi didahului dengan tanah yang baik. Walaupun ceritanya jelek, kisahnya jelek. Saudara, kita gak bisa cepat-cepat ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, lalu kita cepat-cepat kecewa. Lalu kemudian kita merasa bahwa hidup kita itu sudah selesai. Ya, seorang hamba Tuhan, almarhum ya Pendeta Radit Tia Olowan, anak muda, ya dia selalu bilang waktu dia masih hidup, ya kalau Tuhan masih kasih koma, kita jangan kasih titik buat diri kita sendiri. Saudara, mungkin ada banyak cerita, mungkin hari ini pun kita ada di dalam fase ini, cerita saya kok jelek ya, kok seperti ini ya, kok nggak kunjung selesai. Tapi punyailah hati yang baik, punyailah tanah yang baik, dan lihatlah Tuhan itu paling jago. Tuhan kita, makanya saya tuh bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan itu selalu paling mampu untuk membalikkan satu cerita yang jelek menjadi kemuliaan bagi dia. Itu banyak ya tadi ya, kisah-kisah yang saya sampaikan. Habakuk 3 ayat 17-19 bilang begini. Habakuk 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di awal, sekalipun pohon ara tidak berbunga, satu cerita yang menyedihkan. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, seringkali anggur itu diumpamakan dengan sukacita. Mungkin kita dirundung satu keadaan yang tidak bisa membuat kita bersukacita. Hasil pohon zaitun itu mungkin mengecewakan. Mungkin keadaan ekonomi juga lagi sulit ya. Kalau lihat di TV itu, kalau kita lihat, saya nggak tahu, saya nggak pernah ikut juga survei, tapi katanya kelas menengah itu sedang turun jauh. Mungkin keadaan sulit ya. Apa yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita rancangkan pada awalnya. Mungkin kita punya keluarga, kita sudah rancangkan begini. Atau mungkin pekerjaan kita sudah rancangkan demikian. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang kita rancangkan dan yang seperti yang kita mau. Saudara tentu tahu GPS ya, apa yang kalau kita sekarang sudah lazim ya, kalau mau kemana itu selalu pakai GPS di handphone kita. Nah, ketika kita salah jalan, ketika kita mau menuju ke satu tempat, lalu kemudian salah jalan, itu ada yang namanya rerouting. Rerouting itu si GPS itu dia akan mencari jalan baru lagi. Walaupun kita sudah nggak bisa putar balik,
Tapi itu akan selalu ada jalan baru lagi. Nah, seperti itulah Tuhan, saudara. Walaupun mungkin kita sepertinya ya salah jalan, tetapi Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu akan membuat lagi satu jalan yang baru. Dan bahkan ketika kita lewati jalan yang baru, mungkin ada banyak kali pada akhirnya ketika kita sampai kita bersyukur. Untung aja ini terjadi sehingga bisa mendewasakan kita. Untung ini terjadi, jangan cepat-cepat kecewa, saudara. Jangan cepat-cepat marah, apalagi marah sama Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil satu kesimpulan di dalam hidup. Nikmati saja proses dari Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berikan satu proses, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah firman Tuhan bilang, ya, mungkin Tuhan itu punya satu didikan yang keras, tapi bukankah Tuhan juga yang membebat hati kita? Asal kita di dalam Tuhan, kita tuh gak akan pernah sampai bisa keluar. Karena kita akan terus merasakan kasih Tuhan, walaupun lewat satu didikan yang nyata. Saudara, jadilah tanah yang baik. Tanah yang baik itu artinya jadi tanah yang subur. Tanah yang subur itu menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu akan memberikan dampak buat orang lain. Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Bukankah itu yang sering saudara lakukan ketika di dalam care? Bersaksi, betul? Tentang bagaimana Tuhan selamatkan saya, luputkan saya dari penipuan, luputkan dari kecelakaan, sembuhkan dari penyakit, dan lain sebagainya. Itu berbuah. Sehingga orang bisa mendengar dan saudara gak pernah tahu loh, kesaksian saudara itu membangkitkan iman orang. Berbuah, bukankah tujuan kita di dalam dunia ini? Tuhan sudah kasih tahu apa? Yaitu amanat agung. Itu tugas setiap, bukan hanya tugas kami para hamba Tuhan, bukan tugas Bapak Gembala, ya, Tena, Tante Silas, kami semua para staf, tapi juga tugas kita semua menjalankan amanat agung. Amanat agung itu ada 3, muridkan, baptiskan, dan ajarkan. Muridkan orang, ya. Baptis mungkin saudara bisa perkenalkan Tuhan, ya. Nanti kita ada baptisan, saya nggak tahu kemarin di meeting, baptisan mungkin bulan depan kah atau apa. Tapi saudara bisa saksikan nanti dibaptis di sini sama Bapak Gembala, ya. Lalu kemudian ajarkan sesuatu. Bicara soal pemuritan, ya. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Yesus katakan, pemuritan itu artinya bagi hidup, saudara. Pemuritan itu bukan hanya soal ngomong satu arah seperti ini, mengajarkan sesuatu. Tapi pemuritan itu adalah bagi hidup, memperlihatkan hidup kita itu transparan. Memberikan satu contoh hidup. Dan di hari-hari ini pun saya pun merasa bahwa Tuhan lagi secara pribadi, ya, Tuhan lagi bawa saya untuk lebih banyak memuridkan. Memuridkan itu bukan khotbah seperti ini, saudara. Tapi mungkin one on one, ya, counseling, lalu kemudian menunjukkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saya lakukan sehingga orang lain bisa lihat. Ya. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, memuridkan itu seperti pertama kita ajarkan sesuatu, ya, contohkan sesuatu, lalu lakukan bersama-sama, lalu kemudian kita melihat dia lakukan sesuatu yang pernah kita lakukan. Itu memuridkan. Memuridkan itu hidup kita itu harus transparan. Bukan kalau ngajar begini, saudara, ya, semua orang bisa, cukup belajar, cukup baca. Tetapi memuridkan yang Tuhan mau itu adalah hidup kita itu transparan. Kita itu tentunya transparan yang baik, ya, bukan transparan yang jelek. Walaupun mungkin kita belum sempurna, saya tahu nggak ada yang sempurna dari kita, ya. Tetapi bukannya kita munafik, tapi biarlah kita itu menjadi inspirasi buat orang. Karena begini, ada orang yang takut
kehidupan pribadinya itu diketahui orang. Dia hanya suka menampilkan apa yang bukan pribadi. Jadi di tengah-tengah keramaian, ya, mungkin seperti hal-hal seperti ini. Tapi ketika hal pribadi, dia berusaha menghindar. Saya pernah, saudara, mau tinggal di satu rumah orang, ya. Ini teman juga, tapi juga seorang pelayan, bahkan seorang hamba Tuhan, ya. Dan menurut saya dia adalah satu pribadi yang baik gitu ya, karena perkataannya, karena apa yang dia ini di Jakarta, ya, yang dia lakukan. Tapi kemudian suatu saat ketika saya bilang, saya nginep di tempatmu ya, dia bilang begini, udah jangan deh, di hotel aja, ya, di hotel aja dekat rumah kok. Terus saya bingung, kenapa nggak ada kamar? Oh enggak, lalu dia bilang begini, ya, jangan di rumah deh, nanti aslinya ketahuan. Bercanda sih dia, tapi dalam hati saya nggak lucu nih bercandanya nih, ya. Karena bukannya justru saya mau ke rumahmu supaya saya bisa melihat hidupmu dan saya terinspirasi dari hidupmu. Dan biarlah hidup kita itu juga transparan, saudara. Justru kita harus menunjukkan keaslian kita. Orang sekarang sudah muak dengan kepalsuan-kepalsuan. Tunjukkan tanahmu yang baik di hadapan semua orang. Itu akan terlihat kok. Jangan takut orang mengetahui kehidupan pribadimu. Justru buka kehidupan pribadimu kalau engkau tanah yang baik. Berani dan percaya diri, saudara, untuk menjadi inspirasi. Walaupun ketika kita mau belajar untuk menginspirasi orang lewat kehidupan kita, ada iblis yang akan selalu berusaha menuduh kita. Iblis itu kerjaannya itu menipu dan menuduh. Tapi bukankah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela saya dan saudara? Dia yang belain kita. Ketika iblis tuduh kita kepada Allah Bapa, ada Yesus yang bilang, enggak, saya belum selesai dengan ceritanya. Dia masih belum selesai. Nanti dia akan membela kita mati-matian. Nah, kita yang tahu dibela, kita juga harus punya satu keinginan untuk terus menghargai pembelaan Tuhan, pembelaan Yesus. Saudara, ya, iblis itu akan selalu berusaha menuduh dengan memperlihatkan ketidaksempurnaan kita. Ya. Iblis akan selalu menuduh dengan mengingatkan kegagalan kita. Dia akan selalu menuduh dengan mengingatkan masa lalu yang buruk kita. Iblis akan selalu memberikan satu pandangan, mengingatkan pandangan negatif orang-orang kepada kita. Itu selalu membuat kita itu seperti ditekan, inferior, nggak pede, nggak berani membuka hidup, nggak berani jujur, takut untuk menjadi inspirasi. Tapi hari ini saya mau bilang, jadilah tanah yang baik, tetaplah menjadi inspirasi buat orang lain, memuridkan orang lain, mengajarkan sesuatu dengan yakin. Walaupun kita belum sempurna memang, tidak ada yang sempurna. Tapi bukan juga berarti kita munafik. Kita mau terus disempurnakan. Saya membayangkan Yosua dan Kaleb ketika dia menjadi inspirasi bagi bangsa Israel. Ada 12 pengintai, 10 orang bilang kita nggak bisa masuk. Mungkin dia ngomong di satu pelataran, didengar oleh Israel, bangsa Israel, nggak bisa masuk kita. Orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, kita itu seperti belalang. Tapi kemudian cuma ada 2 orang, ya, Yosua dan Kaleb. Mungkin mereka teriak-teriak sambil lari, ya, kita bisa masuk. Dia menjadi inspirasi bagi bangsa Israel. Saudara, Filipi 4 ayat yang kelima bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Jadi kadang-kadang ada orang yang suka ngomong, udahlah saya nggak usah yang penting saya baiklah sama orang. Saya walaupun saya jahat di mulut, tapi hati saya baik gitu. Walaupun saya suka pukul, tapi dia tahu kok hati saya baik. Enggak lah, ya. Justru biarlah kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Orang lihat kebaikan, bukan kita mau menyombongkan, enggak. Bukan kita mau menyombongkan, kita suka melakukan kebaikan, kita suka menolong orang. Tidak juga. Tetapi biarlah ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk perbuatan baik kita itu diketahui orang, lakukan itu. Jadilah inspirasi buat orang lain. Iya ya, dia berani berkorban, dia berani mengampuni, dia mampu untuk keluar dari keterikatan ini. Dia mampu dilepaskan. Saya juga. Orang lain akan terinspirasi dengan saudara. Saudara, kalau tanah kita baik, kalau kita menjadi orang yang baik, orang mau fitnah kita, cari muka lah, ya, pura-pura baik lah, sok suci lah, sok kudus lah. Tapi kalau hati kita baik, benih yang jelek yang dikasih orang, itu akan tumbuh jadi baik. Orang yang ngata-ngatain kita, dia bisa bertobat karena hidup kita. Banyak terjadi itu. Asal apa? Hati kita baik, bukan kita bales. Nggak tahu saya begini nih karena kamu nih, karena kamu berdosa makanya saya jadi ini. Enggak gitu. Tapi jadilah inspirasi, punyailah hati yang baik, tanah hati yang baik. 1 Timotius 4:12 ya, kita banyak baca ayat nih. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Menganggap rendah itu artinya apa? Nggak dianggap. Menganggap rendah itu artinya nggak dianggap itu karena apa? Karena sikap kita. Orang tidak menganggap kita karena apa yang ada di dalam pikiran kita. Mau saudara punya harta yang banyak, orang anggap saudara karena harta saudara itu bukan karena diri saudara, tapi karena dia ada maunya. Tapi kalau engkau sekalipun nggak punya apa-apa, tapi sifat karakter kita, apa yang ada dalam kepala, apa yang kita keluarkan dari mulut itu baik, orang akan menganggap kita. Orang tidak akan pernah merendahkan kita. Ada banyak orang yang senang dipuja-puja, ya. Dengan dia kumpulkan harta, dia kumpulkan segala sesuatu, dia bermain peran, itu semua pujaan palsu. Ada waktunya mereka semua hilang kok. Tapi carilah yang murni, carilah yang true. Firman Tuhan ya tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda ini bisa muda umur, tapi juga muda di dalam pengenalan kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa dari antara saudara yang masih baru mengenal Tuhan, masih baru bergabung, bahkan masih baru ikut Tuhan secara serius. Tapi kita harus percaya diri, walaupun baru, jadilah inspirasi. Walaupun mungkin kita belum terlalu lama di dalam Tuhan, tetapi ketika kita sudah serahkan diri sama Tuhan, jadilah teladan, ya 1 Timotius 4:12 tadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu memuridkan. Jadi teladan. Jadi teladan itu bukan saya ngomong seperti ini, tapi hidup saya saudara bisa lihat di luar mimbar ini. Itu jadi teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, itu perbuatan, ya, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Apakah Timotius, murid atau anak rohani daripada Paulus ini orang yang sempurna? Enggak juga, tidak juga. Tapi tetap perintah ini datang kepadanya. Jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Saudara, jadikan hidupmu tidak sia-sia. Jangan tunggu nanti. Nanti aja deh kalau sudah lama, kalau sudah tua tadi ya. Kalau sudah tua di dalam Tuhan. Nanti aja deh kalau saya sudah belajar firman banyak, ya 2-3 tahun lah.
di Elohim. Nanti masuk ke 3 tahun, kayak belum pede nih. Nantilah 5-6 tahun deh saya baru jadi teladan. Nantilah nanti sampai udah tetua-tua di gereja nggak pernah jadi teladan. Karena nanti sekarang. Walaupun mungkin masih muda, masih baru, ya, masih baru kenal Tuhan. Mulailah jadi teladan, memuridkan orang. Jadilah tanah yang baik. Cerita-cerita yang buruk, kisah-kisah yang ada. Ketika tanah hati kita baik, diri kita baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara, tanah yang baik itu harus gembur. Ya, gembur itu nggak padat, keras. Ya, tanah yang baik itu tidak keras, tidak Atos. Ada mobil dulu tuh zaman dulu, mobil Atos. Nggak keras. Tanah yang baik itu harus gembur. Artinya, jadilah juga kalau kita tanah yang baik, orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya, gemulai gitu, enggak. Tapi Bapak Gembala pernah bilang lemah lembut itu adalah power under control. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya hak untuk marah, kita punya kemampuan untuk marah, tapi kita mengendalikan dan kita memilih diam untuk sesuatu yang lebih baik. Mampu mengendalikan diri, itu lemah lembut. Apakah kemudian kita jadi sempurna? Tidak. Musa, firman Tuhan katakan dia orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Tapi Musa pernah kehilangan kendali juga kan? Dia pernah bunuh seorang waktu dia mau jadi buron itu, ya, yang sedang pukul bangsanya. Dan akhirnya dia marah dan dia pukul. Dia pernah kehilangan kendali. Tidak ada yang sempurna dari kita. Tapi jangan ketidaksempurnaan itu iblis pakai untuk mengintimidasi kita sehingga kita nggak bisa jadi tanah yang baik. Kita nggak bisa jadi inspirasi buat orang lain. Ya, tanah yang baik, lemah lembut, ya, gembur. Lemah lembut itu gampang diajar dan gampang diburitkan. Saya selalu bilang Daud, sekali lagi bukan orang yang sempurna, tapi dia punya sweet spirit, dia punya roh yang manis. Kenapa? Karena ketika ditegur, dia tidak sakit hati, malah dia belajar sesuatu. Walaupun tegurannya keras. Saudara, ketika kita punya tanah yang baik, teguran itu mungkin datang, siapapun bisa menegur kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu istri, mungkin suami, mungkin saya, mungkin Bapak Gembala, mungkin ketua care, mungkin gembala care, mungkin teman care, mungkin teguran itu datang. Apa reaksimu? Mungkin ada yang ya oke. Tapi dalam hati ngapain lu ajarin gua? Apa kontribusimu dalam hidup saya gitu, sehingga kamu bisa menegur saya gitu. Keras hatinya tuh, Atos kayak mobil tadi itu. Ya. Hatinya keras. Seperti siapa dalam Alkitab? Ada yang namanya Raja Uzia. Ya, ditegur oleh imam namanya Azaria. Coba deh di 2 Tawarik 26 cepat saja. 2 Tawarik 26 ayat 16-19. Setelah ia menjadi kuat, nih Raja Uzia ini, ya, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Jadi ada orang-orang yang tegas mengikuti raja ini ya. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan akan karena hal ini."
dia ditegur. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Wah, jadi ini ditegur sama imam, sama hamba Tuhan sebetulnya. Untuk sesuatu yang baik. Tapi itu, karena tanahnya jelek. Ya, dia marah, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Sudah bisa baca seterusnya. Akhirnya dia mati. Ya, dia jadi marah. Saudara, jadilah tanah yang baik, lemah lembut, mudah diajar, mudah ditegur. Tanah yang baik itu mampu melihat kelebihan orang dibanding dengan kekurangannya. Itu tanah yang baik. Orang yang positif, bukan negatif, selalu optimis, bukan pesimis. Melihat sudut pandang itu seperti cara Yesus memandang. Ingat Zakheus, semua orang bilang dia itu rakus, dia itu pemungut cukai, dia korupsi dan lain-lain. Tapi bukankah Yesus lihat Zakheus itu sebagai orang yang punya kelembutan di hatinya? Dan bahkan makan bersama-sama. Ini orang sebetulnya lembut nih. Itu karena kita harus belajar sama Yesus. Bahkan Yesus itu memilih murid-muridnya itu karena melihat sisi positif mereka. Negatifnya banyak. Tapi itulah tanahnya Yesus. Walaupun ada orang-orang di sekitarnya yang gak baik, tapi karena hatinya baik, dia pun melihat orang-orang yang gak baik itu jadi orang baik gitu loh. Itu karena tanah hatinya baik. Tanah yang baik itu mudah diatur, gak banyak protes. Apa-apa protes, apa-apa mempertanyakan. Bukannya kita gak boleh kritis, boleh, kita mesti harus kritis. Ya. Tapi akan terasa loh, mana yang kritis untuk kebaikan, mana yang kritis karena hatinya gak beres. Ada orang yang kritis memang karena untuk satu kebaikan gak apa-apa. Tapi ada orang yang sedikit-sedikit protes, apa-apa mempertanyakan. Dia punya jiwa yang memberontak, rebel, jiwa yang memberontak. Saudara, biarlah kita itu mudah dibentuk. Ingat, Tuhan itu penjunan, kita tanah liat. Dibentuklah dengan mudah. Sekali lagi, walaupun kita bisa belajar, pembelajaran itu selalu ada dua. Ya, orang bilang in the soft way atau hard way. Soft way itu pembelajaran yang lembut, itu karena mudah dibentuk oleh penjunan. Tapi ada juga yang keras. Dia sudah jadi dulu. Caranya bagaimana? Untuk mengubah sesuatu yang keras. Dibanting, dihancurkan oleh penjunan. Kemudian dibentuk ulang lagi. Masih nggak cocok lagi, diberantakin lagi, dipecahin lagi. Tentunya ya, kalau kita bisa belajar secara lembut, kenapa harus belajar secara keras? Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus beli yang lebih mahal gitu kan ya? Iklannya. Saudara, ya kalau bisa belajar cepat, kenapa harus tunggu lama dan sakit dulu? Seperti bangsa Israel yang harusnya cuma 1 bulan sampai di tanah perjanjian, kenapa harus 40 tahun dulu muter-muter? Karena hatinya keras, tegar, tengkuk. Jadilah tanah hati yang baik. Tanah yang baik itu adalah sikap yang baik, attitude yang baik. Mudah mengampuni, tidak pendendam, tidak pemarah, rendah hati, sombong, tidak sombong, enggak pelit, suka memberi, suka menolong. Wah, ini idaman banget ya. Tapi biarlah kita menjadi idaman. Orang lain, saya seneng deh kalau lihat dia. Orangnya senyum, ya, orangnya diberitakan sesuatu yang jelek, dia udahlah nggak apa-apa, sabar aja. Orangnya tenang, nggak gerasa gerusu, nggak cepat mengambil kesimpulan, nggak cepat marah, nggak emosional. Kita akan menjadi inspirasi tanpa kita ngomong apa-apa. Tanah yang baik. Nah, saudara, dengan cepat, ya, terakhir, bagaimana menggemburkan tanah supaya baik? Tadi butuh tanah yang gembur, bukan tanah yang atos tadi. Ya, karena begini, walaupun sama-sama tanah, ya, selalu ada 2 tipe jemaat di dalam sebuah gereja. Satu ajaran, satu mentor, ya gembala.
Satu visi, kita punya visi yang sama semua. Ya, diajar oleh satu orang, tapi selalu beda hasil loh. Selalu ada dua. Walaupun diajarnya sama, firmannya sama, tapi hasilnya itu sering berbeda. Bagaimana caranya supaya kita jadi tanah yang gembur? Firman Tuhan bilang begini, Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara, kalau tanah mau digemburkan itu pakai cangkul, diobyok-obyok gitu loh. Dikorek-korek supaya dia gak keras. Firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, menggemburkan tanah hati kita, memisahkan keinginan hati dan kehendak Tuhan, membongkar hati yang keras, memisahkan kedagingan dan kerohanian. Dengan apa? Firman itu tuh. Seperti pedang yang tajam. Pedang yang tajam. Terakhir, Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini juga caranya. Saudara, perhatikan pertemananmu, ya, perhatikan circle-mu, awasi dengan serius. Jangan kita, bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang yang duniawi, justru kita harus jadi inspirasi buat mereka. Tapi perhatikan, jangan ngumpul kelamaan gitu loh, dan menghabiskan banyak waktu di sana. Percaya saya, kita akan mudah terhanyut dari kata-kata, ya, kita akan mudah terhanyut. Bukankah firman Tuhan juga bilang, ya, 1 Korintus 15 tuh, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya selalu bilang sama teman saya, ya, jangan so asik deh gitu sama dunia, hati-hati. Ya, kita akan bisa tanpa sadar kita akan menjadi sama dengan dunia. Tentunya kita jadi inspirasi buat dunia, tapi bukan menjadi sama. Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah justru oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, mari, biarlah kita itu menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, punya karakter yang baik, punya pribadi yang baik. Sekali lagi, benih yang jelek sekalipun akan tumbuh dan berbuah baik di tanah yang baik. Cerita-cerita hidupmu yang kata orang itu kesialan, cerita-cerita hidupmu yang kata orang itu buruk, yang kata orang itu dikutuk bahkan, tapi Tuhan bisa ubahkan kalau kita punya hati yang baik. Kita terima, ya, kemudian kita mengucap syukur. Bukankah firman Tuhan bilang, ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Segala hal itu artinya baik ataupun buruk. Kita mengucap syukur, Tuhan itu bisa ubah cerita sial kita jadi cerita inspirasi, saudara. Iya, itu Tuhan kita tuh. Tuhan yang besar. Ya. Dia bisa ubah yang orang lain anggap ceritamu jelek. Kamu seperti orang yang kena kutuk. Tapi kemudian kita punya hati yang baik. Kita mengucap syukur. Ketika tiba waktunya, tadi segala sesuatu ada saatnya. Ada waktunya kita menangis. Tapi ada waktunya Tuhan berikan sukacita. Ada waktunya nanti cerita kita itu jadi berkat, jadi kemuliaan. Keahlian Tuhan dalam ketidaksempurnaan kita, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dan dimuliakan. Itu keahliannya Tuhan. Jadi jangan takut dengan kisah-kisah yang jelek dalam hidupmu. Tetapi tugas kita, karena segala sesuatu tadi ya kita baca, benih itu kita tidur, itu akan terjadi. Itu akan terjadi apapun, kita gak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak. Itu akan terjadi. Dan selalu ada dua tipe orang. Ada orang yang bersungut-sungut.
ada orang yang negatif, ada orang yang pesimis, ada orang yang tidak mengucap syukur. Tapi ada orang yang kedua yang harus kita miliki. Orang yang baik, yang dia positif, Tuhan pasti akan bela saya. Yang dia optimis, saya pasti bisa keluar. Pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Ada orang-orang yang mau bangkit dan akhirnya ya cerita-cerita ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita bisa memuridkan orang. Amanat agung tadi itu terjadi di dalam cerita-cerita kita yang mungkin kurang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya tidak panjangkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri.